Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini masuk perkuliahan ke-10 kita ya. Untuk UTS-nya saya udah koreksi, nilainya segera akan saya upload ke apa, ke Siakat ya. Ditunggu aja. Kalau nggak besok mungkin Senin, kalau nggak Minggu Senin lah. Udah selesai semua nilainya. Ada 20-an orang lah yang mengkhawatirkan nilainya gitu, UTS-nya. Eh, Diharapkan teman-teman yang di bawah 60 nilainya untuk rajin ngerjain tugas, ngerjain kuis, dan juga nanti UAS-nya harus maksimal ya. Kalau kalau yang 20 sekian ini tetap nggak maksimal ya terpaksa mungkin ketemu lagi di semester berikutnya untuk perkuliahan sistem pemerintahan elektronik. Jangan sampai kuliah sistem pemerintahan elektronik ngulang lah ya, karena nggak susah-susah banget. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Ya. Untuk soal kuis dan tugas, pertemuan 9, silakan dipastikan lagi Anda sudah upload tugasnya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan nunggu saya nilai, baru Anda ngumpulin. Kalau saya nilai, baru Anda ngumpulin, tugas Anda nggak kenilai jadinya. Ya, karena udah masuk nilai yang saya masukin gitu ya. Pastikan tugas Anda full, kemudian kuisnya jangan sampai kelewatan teman-teman nih, karena cuma 5 soal. Sayang banget kalau Anda ninggalin kuisnya, cuma 5 soal, ngerjainnya juga nggak sampai, mungkin paling lama 5 menit lah, atau mungkin nggak sampai 5 menit Anda ngerjain gitu ya, 2 menit, 3 menit udah selesai. Sayang banget kalau misalkan itu ditinggalin ya. Oke, ini bahasan kita, setelah sebelumnya setengah semester kita ngomongin gimana itu SPBE gitu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya mulai dari G2C, G2B, G2E gitu ya. Kemudian, contoh-contoh real case-nya, kita banyak bahas perihal, sistem pemerintahan elektronik di Korea, gimana manfaatnya, dia bisa hemat berapa besar gitu ya. Kemudian, seberapa jauh impact-nya buat, ekonomi di Korea gitu ya. Karena, eee, dengan adanya TIK itu, ada sebuah riset ya, tapi saya lupa risetnya, judulnya apa ya, itu mengatakan kalau misalkan, angka melek TIK-nya di suatu negara itu, eee, bagus gitu ya, maka otomatis bisa mengangkat, taraf hidup masyarakatnya gitu ya. Jadi, angka kemiskinannya bisa bisa ditekan gitu ya. Karena apa? Karena dengan adanya TIK. Kenapa sih kok bisa ditekan? Karena peluangnya bisa besar ya, teman-teman ya. Anda sebagai orang TIK udah ngelihat peluangnya banyak gitu ya. Bahkan mungkin sebelum Anda memutuskan ngambil jurusan, sistem informasi atau ilmu komputer gitu ya, Anda sudah, paham sejauh mana peran TIK buat, kelangsungan, masa depan Anda mungkin. Tapi kalau misalkan Anda ngambil jurusan ilmu komputer ini, asal-asal aja ya sayang banget ya, karena, eee, pekerjaan yang paling seksi saat ini adalah, anak-anak, ilmu komputer gitu ya. Ke depannya mungkin akan lebih besar lagi gitu ya. Jangan disia-siakan kesempatan ini, Anda punya potensi untuk break up ke depannya. Entah itu nanti Anda sukses di kota besar atau Anda balik ke kota asal Anda gitu ya. Karena yang butuh TIK itu bukan cuma di kota besar, tapi di kota-kota kecil juga butuh ya. Berikutnya kita akan bahas kaitan TIK dengan Millennium Development Goals ya, MDG. Dulu ini, di era-eranya SBY ya, MDG itu.
Tapi sekarang udah nggak pernah kedengeran lagi yang begini. Oke, tujuan modulnya gambaran umum penggunaan TIK untuk pembangunan gitu ya. Hubungan antara Millennium Development Goals dengan TIK gitu, memberikan pemahaman yang lebih baik dari potensi penggunaan TIK untuk kemajuan sosial ekonomi. Jadi memang Anda sendiri udah paham lah ya, dengan adanya TIK memungkinkan seseorang punya penghasilan tanpa harus keluar rumah gitu ya. Dulu malah tahun 2008 gitu saya nggak pernah keluar rumah, tapi saya bisa menghasilkan 500.000 per hari gitu. Jadi gaji saya 2008 itu, income saya bukan gaji ya, income saya 2008 itu eh, sebulan itu 15 juta. Waktu itu gaji manajer masih di angka 5 sampai 7 juta. Dan itu saya nggak pernah keluar rumah, teman-teman. Paling keluar rumah sekali aja. Dan bukan full karena kerjaan gitu ya. Lebih banyak saya nyari uang di dalam kamar gitu. Dalam kamar dengan laptop, dan itu bisa menghasilkan. Dan luar biasa penghasilannya, melebihi gaji manajer. Oke. Kemudian untuk menyediakan kerangka kerja berorientasi pembangunan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis TIK atau didukung TIK di berbagai sektor sosial. Nah, ini negara-negara prioritas. Jadi ada UNESCAP gitu ya, di data UNESCAP ini ada beberapa negara-negara yang dijadikan prioritas untuk kerjasama teknis, khususnya di Asia Tenggara ya teman-teman ya. Ini ada Pacific Island, kemudian Bangladesh, Kamboja, Maldives, ya, Myanmar, Timor Leste, ini Timor Leste pecahan dari Indonesia. Kemudian di sini ada wilayah-wilayah Afghanistan dan sebagainya, di Georgia gitu ya. Nah ini dijadikan prioritas nih untuk pengembangan kerjasama teknis. Karena apa? Karena boleh jadi dengan adanya TIK di negara tersebut bisa mengangkat perekonomian negara tersebut. Sebelum UTS saya kasih contohnya penggunaan Grameen Foundation ya. Dulu saya pernah cerita sebelumnya, masyarakat petani nelayan itu diberikan handphone satu-satu. Fungsinya apa handphone ini? Fungsinya pertama kali memang mau dikenalkan sama teknologi gitu, sama si Muhammad Yunus itu ya di Bangladesh. Si Muhammad Yunus ini mau mengimplementasikan idenya dia gitu ya kepada masyarakat sekitar gitu. Dibelikan handphone satu-satu gitu ya. Setiap kepala keluarga. Mereka dibiarkan terbiasa untuk menggunakan teknologi. Begitu dia terbiasa, langkah selanjutnya dia bangun apa? Dia bangun koperasi. Semuanya mendaftar sebagai anggota koperasi, di sana ada iurannya gitu ya. Setelah ada iurannya dan dana yang terkumpul dari iurannya ini dipinjamkan lagi ke masyarakat dengan bunga yang sangat kecil. Bunga yang sangat kecil. Kalau sebelumnya kayaknya sama kejadiannya sama di Indonesia gitu ya. Kalau orang mau melaut gitu, rata-rata beberapa nelayan gitu, rata-rata ya. Beberapa nelayan mungkin begitu dia melaut dia nggak punya uang. Terus gimana supaya dia bisa melaut gitu ya. Atau mungkin beberapa nelayan malah nggak punya kapal gitu ya. Nggak punya kapal, atau punya kapal nggak punya bahan bakar gitu. Maka dia butuh modal nih buat melaut. Yang dilakukan apa? Dia minjem ke rentenir atau dia minjem ke yang ngepul barangnya dia gitu ya. Tengkulaknya lah istilahnya ya. Tapi tengkulaknya ini seperti lintah darat ya teman-teman ya. Jadi uang sewanya itu besar. Uang sewa kapalnya itu besar. Kalau dia minjem sejumlah dana gitu ya, dan return bunganya itu besar gitu. Jadi begitu dia melaut, balik dari melaut, hasilnya nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan. Sama halnya di Bangladesh juga seperti itu. Jadi begitu dia melaut, balik ke daratan, begitu dapat hasil tangkapan dia cuma dapat berapa persennya dari hasil tangkapan, dan itu hanya cukup untuk makan. Mungkin boleh jadi kurang gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari.
Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada kerjaan lain gitu ya. Akhirnya dijalanin lah itu bertahun-tahun. Gitu. Mungkin tipikal dengan Indonesia juga sama. Nah, si Muhammad Yunus ini setelah bangun koperasi, kemudian dia meminjamkan uang yang terkumpul tersebut ke masyarakat lagi dibalikin, gitu ya, dengan bunga yang relatif kecil, jauh lebih kecil dibandingkan peminjam yang meminjamkan sebelumnya. Hasilnya apa? Hasilnya taraf hidup masyarakatnya nambah. Karena apa? Karena mayoritas hasil tangkapan bisa dinikmati oleh nelayan. Begitu dia balik melaut, kemudian dia jual ikannya itu, gitu ya. Kalau sebelumnya dia nggak boleh jual langsung ke pasar, dia harus balik ke yang minjemin dia duit, ke tengkulaknya, hasil tangkapannya dijual ke tengkulak tersebut. Perjanjiannya gitu, dan tengkulak tersebut kadang dia ngasih harga seenaknya dia aja, gitu ya. Dan nggak ngikutin harga pasar. Jadi apa? Ikan dibeli murah, kemudian bunganya tinggi, akhirnya dia dapat sedikit. Nah, dengan adanya Grameen Foundation itu, dia bisa jual langsung ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Udah gitu, uang yang dia pinjam lewat koperasi, bunganya kecil gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya pendapatan lebih. Kalau dia punya pendapatan lebih, yang dilakukan apa sih? Bisa belanja barang gitu ya, atau dia bisa buat modal usaha yang lain. Kadang-kala katakanlah ini lagi musim badai gitu ya di laut, nggak bisa melaut dan dia punya usaha lain gitu. Atau bisa juga dia invest buat pendidikan keturunan itu, anak-anaknya gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sama halnya yang terjadi oleh petani-petani juga sama seperti itu. Ada petani yang nggak punya lahan gitu. Sampai sekarang di Indonesia juga ada gitu, nggak punya lahan. Dia cuma punya tenaga aja. Dia nggak punya lahan, nggak punya modal buat nanam, dia punya tenaga aja. Akhirnya yang dilakukan apa? Dia nyewa lahan ke yang punya lahan, kemudian dia nyewa uang, minjem uang buat beli apa? Buat beli bibit, buat beli pupuk gitu ya. Tapi perjanjiannya gimana? Perjanjiannya kalau dia panen, maka dia harus ngejual hasil panennya itu ke siapa? Ke yang minjemin gitu. Yang minjemin ini seperti rentenir. Sama, dia beli si tengkulaknya ini, yang minjemin duit ini rata-rata tengkulak. Yang minjemin uang ini dia kadang beli seenaknya dia aja gitu ya. Harga beras lagi tinggi, tapi dia beli di harga low. Akhirnya ya mau nggak mau petani karena udah punya agreement seperti itu, ya udah dijual dan dia yang dapat sedikit. Bahkan mungkin dari hasil panennya dia cuma dapat berapa karung gitu ya. Sisanya itu tinggal buat beli pauknya dia buat makan sehari-hari. Maka itu terjadi tiap 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 kali musim panen, tiap kali musim tanam gitu. Dan itu berulang terus. Itu kenapa kesejahteraan petani itu nggak naik gitu ya. Bahkan ada yang putus asa, ya udahlah berhenti cocok tanam, akhirnya dia beralih ke kota gitu ya. Ke kota jadi kuli bangunan gitu. Jadi apa? Jadi yang gali-gali kabel di pinggir jalan gitu. Dan itu mungkin lebih menguntungkan buat dia. Lebih pasti ya ketimbang dia jadi petani nanam. Kalau dia panen dia bisa dapat makan, tapi kalau nggak panen kan dia harus balikin uang. Nah, itu yang masalahnya yang terjadi. Akhirnya apa? Ya udah orang pada beralih. Dan yang terjadi di Bangladesh juga serupa, sama kayak gitu. Dan itu dipinjemin uang dengan modal yang kecil dan dengan bunga yang kecil, kemudian dia bisa jual sendiri barang. Dia tinggal pilih nih siapa aja tempat yang memang bisa ngebeli barang ini secara mahal, lebih dari di atas rata-rata lah harganya, atau lebih layak lah harganya. Nah, itu pasti kesejahteraan dia akan meningkat. Jadi memang ada sekumpulan orang memang yang memanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk kesejahteraannya dia gitu ya. Oke. Nah, ini diselesaikan tuh sama siapa? Sama si Grameen Foundation itu. Dengan itu berjalan, berkembang gitu ya, dan anggotanya
bisa minjem dengan bunga yang sedikit, udah gitu di akhir tahun karena dia member juga gitu ya, member koperasi, ada bagi hasilnya gitu teman-teman ya. Selain dia minjem terus, memberikan bunga, di akhir tahun dia dapat bagi hasil dari, eee, hasil usaha dari koperasi tersebut gitu. Jadi ini muter uangnya dari masyarakat untuk masyarakat juga dan itu berkembang, sampai si Muhammad Yunus ini dapat penghargaan. Dan itu diadopsi teman-teman, ide itu diadopsi oleh, fintech. Jadi itu, asal mula fintech, banyak orang yang bilang itu asal mula fintech di dunia ya, konsepnya yang dikembangkan si Muhammad Yunus itu. Cuma waktu si Muhammad Yunus itu belum secanggih hari ini, mungkin ada Android, ada App Store dan segala macam ya. Dulu masih zamannya Polyphonic gitu ya. Dan hari ini, banyak startup-startup yang sudah masuk ke sektor-sektor itu. Eee, Anda nanti kalau Anda masuk, semester akhir bisa juga bikin skripsi modelnya kayak gitu. Jangan bikin skripsi, bikin e-commerce. Udah banyak tuh di perpustakaan tuh bikin e-commerce udah banyak. Mau dari jual baju, jual celana, jual kain sarung gitu ya. Semuanya sama gitu ya, isinya sama, tinggal ganti produknya aja dan itu nggak menarik teman-teman. Itu nggak ada challenge-nya gitu. Kalau Anda pakai tugas akhir atau skripsinya kakak kelas Anda gitu, tinggal di-modified aja itu, item yang dijual gitu. Bahkan saya pernah nguji sebelumnya gitu ya, ada mahasiswa, eee, begitu dia presentasi, perihal e-commerce gitu. Begitu saya lihat template-nya, kebetulan, di kantor saya pakai model yang seperti itu juga gitu. Jadi memang itu custom, jadi, eee, sama sekali, nggak mikir gitu, mahasiswa tersebut. Saya bilang, "Ini karya asli atau bukan?" Mahasiswanya bilang, "Karya asli." Begitu saya bukain aplikasi yang saya punya, sama gitu. UI-nya sama, desainnya sama, menu-menunya sama gitu. Baru dia nggak bisa jawab. Jadi, usahakan gitu ya, Anda bikin skripsi atau karya akhir, sesuatu yang punya value. Karena nanti kalau emang Anda mau kerja di sektor ini, di sektor IT, saat Anda, apply ke perusahaan-perusahaan itu, yang ditanyain adalah skripsi Anda gitu. Anda buat apaan? Jangan sampai begitu Anda presentasi skripsi Anda, ini mah, sesuatu yang ini nih belum nggak apa, ya udah banyak yang buat atau, ini mah gampang banget gitu, nggak cocok nih, mahasiswa S1 bikin ini, bisa jadi kayak gitu. Jadi kuncinya Anda nanti, mau skripsi dapat nilai tinggi, ya bikin sesuatu yang unik, belum pernah ada yang buat dan memang, kalau bisa Anda aja yang paham. Syukur-syukur, dosennya nggak paham gitu ya. Itu pengalaman saya waktu buat skripsi, S1, S2 gitu ya. Saya bikin skripsi, dosennya nggak paham gitu. Dia hanya paham flow bisnis aja, tapi, secara dalamnya dia nggak gitu paham. Ya di S2 juga sama gitu. Dan yang saya dapat nilainya maksimal pasti. Karena apa? Karena, eee saya menyajikan sesuatu yang unik. Itu yang kunci-kuncinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembangunan Millennium Development Goals. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan gitu. Saya nggak tahu di Indonesia masih ada kelaparan. Mungkin ya masih ada ya. Apalagi di era-era pandemik ini 2020, 2021 nih. Lumayan berat ujiannya ya buat saudara-saudara kita yang memang, eee, apa, pekerjaannya memang dia, harian ya penghasilannya. Jadi memang, berat. Kemudian tujuan kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua ya. Ini udah lumayan ada kemajuan ya di Indonesia. Di Jakarta sendiri SD, SMP, SMA tuh nggak bayar. Saya ingat dulu waktu sekolah tuh, setiap awal bulan tuh absennya guru itu bukan cuma ngabsen muridnya hadir atau enggak, tapi apa, nanyain, "Udah bayaran atau belum?" Kalau yang belum bayaran tiap hari tuh ditanyain. Si A gitu ya, dipanggil, "Belum bayaran nih, mau bayaran tanggal berapa?"
Kapan? Ada teman saya bilang, "Besok besok besok besok." Besoknya kapan gitu. Jadi, belajar itu jadi kayak apa, eee, jadi kayak ajang penagihan, utang gitu ya, dan itu di kampus saya menghindari itu. Saya nggak pernah nyinggung masalah Anda udah bayaran atau enggak gitu. Kalau Anda mau join kelas saya silakan gitu. Nggak join juga silakan juga. Mau Anda mau bayaran atau udah bayaran atau belum ya itu urusan Anda dengan kampus ya, dengan manajemen. Tugas saya cuma ngajar aja. Saya nggak tahu urusan dengan itu. Karena nggak nyaman gitu kondisi seperti itu, gitu ya. Harusnya nanti kalau memang Indonesia ini, lebih bisa hemat lagi ya, penggunaan anggarannya. Kalau kemarin kita bahas pemborosan anggaran, TIK itu, yang lumayan besar gitu ya, ada duplikasi aplikasi, ada aplikasi yang silo gitu ya. Boleh jadi kalau itu dihemat bisa juga alokasinya ke pendidikan tinggi gitu ya. Eee, Kalau bisa sampai S1 tuh gratis, enak tuh jadinya. Eee, jadi semakin banyak orang yang terdidik di suatu negara gitu ya, maka, tingkat, eee, kemajuan, perkembangan ekonominya, economic growth-nya juga pasti lebih tinggi. Pasti dia akan ngangkat gitu. Karena pendidikan itu, salah satu kunci seorang itu keluar dari dari jaring kemiskinan gitu. Jadi itu salah satu kuncinya itu. Kemudian mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ya, yang keempat ini mengurangi angka kematian anak. Kalau di Jakarta udah mulai bukan cuma mengurangi angka kematian anak ya, mempersiapkan bibit yang punya pemikiran lebih cerdas ya. Mungkin dulu saya gitu ya, ataupun Anda waktu kecil nggak begitu mikirin tuh ya, eee, apa, atau mungkin belum ada dananya gitu. Eee, Tiap pagi tuh sarapan harus pakai susu gitu, atau keju, atau sesuatu yang punya nutrisi buat otak gitu. Karena masa-masa kecil itu masa-masa perkembangan otak. Jadi kalau bisa tuh, anak kecil tiap pagi tuh kasih susu yang bernutrisi buat otaknya dia. Karena nanti berpengaruh saat dia, beranjak dewasa ya, pola pikirnya dia seperti apa gitu ya. Eee, kalau misalkan dia lemot boleh jadi waktu kecilnya itu kurang nutrisi. Jadi, di Jakarta saya lihat, beberapa tahun terakhir tuh udah mulai diperhatikan tuh. Jadi, waktu ada kalau misalkan dapat bantuan tuh, ada alokasinya tuh buat beli makanan gitu ya. Mau mau itu susu, mau itu roti gitu. Itu bisa mempengaruhi perkembangan otak. Jadi bukan cuma mengurangi angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Nah, ini juga berpengaruh, teman-teman. Karena apa? Karena, perkembangan janin di dalam kandungan itu, dipengaruhi oleh kesehatan ibunya gitu ya. Kalau ibunya, asupan gizinya cukup gitu, maka waktu, perkembangan janinnya juga akan bagus gitu ya. Kemudian, memerangi HIV/AIDS itu penyakit-penyakit yang memang, berbahaya, belum ada obatnya gitu ya. Kemudian melestarikan kelestarian lingkungan hidup, ini yang, isu ya. Kemarin ada banjir di Kalimantan juga. Kemudian tujuan 8-nya membangun kemitraan global untuk pembangunan. Ini perkembangan MDG selama ini di kawasan Asia Pasifik ya nggak rata ya. Kalau kita lihat masih ada daerah-daerah, nggak usah di Asia Pasifik lah, di Indonesia juga nggak merata. Ada daerah yang memang, anggaran belanjanya besar gitu, kayak Jakarta. Ada juga yang, anggaran belanjanya kecil gitu ya. Dan ini pasti ada beda jauh banget gitu ya. Di sini bisa sekolah gratis, di tempat lain belum tentu bisa sekolah gratis. Kemudian beberapa pencapaian, bisa terlihat sebar luas Asia Pasifik, berkembang lebih baik dibandingkan kawasan Afrika Sub-Sahara. Karena apa? Karena masih banyak konflik ya di Afrika, perebutan kerajaan gitu ya, perebutan lahan tambang gitu. Jadi
ini kalau ngelihat Afrika mungkin ngelihat kita model Indonesia ya, masih diadu domba sama penjajah-penjajah gitu ya. Kasihan mereka ya, ada ditunggangi pihak luar gitu ya, dieksploitasi untuk memperkaya dirinya sendiri, padahal juga disedot juga kekayaannya buat negara lain. Karena apa? Karena hasil buminya yang banyak. Gitu ya. Kemudian dalam jalur untuk mencapai sebagian besar target, kawasan ini memiliki 5 negara yang populasi terbesar. Ya. Di Asia Tenggara itu besar ada Bangladesh, Cina, India, Indonesia, dan Pakistan. Oke, negara-negara kurang berkembang masih memiliki tingkat kematian anak dan ibu serta tuberkulosis TBC tertinggi di kawasan. HIV/AIDS-nya terus meningkat. Jadi HIV/AIDS ini meningkat boleh jadi dikarenakan juga karena faktor kemiskinan juga, atau juga pendidikannya rendah gitu ya. Banyaknya angka prostitusi. Karena apa? Karena kebutuhan hidup yang semakin besar, kemudian kemampuan dia untuk survive juga nggak ada, akhirnya ya ngambil jalan singkat. Kemudian kemunduran dalam keberlangsungan lingkungan, perbedaan data yang besar di daerah Pasifik, ketimpangan dalam negeri yang besar seperti di India, Cina, di Indonesia juga sama. Ya. Timpangannya udah gap-nya jauh banget. Gitu ya. Kalau Anda punya uang tuh enak nyari duit itu gampang. Gitu. Anda punya sejumlah dana katakanlah, Anda punya uang 15 juta, Anda mau beli laptop tanpa harus uang Anda hilang bisa gitu. Ada bank-bank yang menyediakan nabung langsung dapat hadiah laptop. Gitu. Anda nabung 15 juta gitu, Anda dapat laptop seharga 15 juta. Cuma Anda diharuskan nabung selama 10 tahun ya, dengan setoran minimal sekian ratus ribu misalkan. Dan uang Anda nggak kebuang gitu. Setelah 10 tahun berikutnya Anda bisa narik dana yang Anda investasikan. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang kebutuhannya sangat pas gitu ya, tiap hari cukup buat makan aja gitu ya, itu sangat berat teman-teman. Karena apa? Karena inflasi itu kan tiap hari makin tinggi. Artinya apa kalau inflasi makin tinggi, kebutuhan hidup makin tinggi. Sementara hidupnya dia stagnan di situ aja. Dia bangun pagi, kerja gitu, hanya cukup buat makan besok. Atau hanya cukup buat makan hari itu juga. Jadi tiap hari dia kerjanya, dia kerja, makan, kerja, makan. Gitu ya siklusnya. Muter terus di situ. Dan nggak ada perubahan. Gitu. Dan ini menimbulkan ketimpangan. Jadi orang-orang yang punya duit dia bisa saving banyak, gitu, makin tinggi gitu. Sementara yang miskin makin miskin. Gapnya terlalu besar. Gitu. Yang dikhawatirkan kalau gap terlalu besar, pasti nanti tingkat kriminalitas akan semakin besar. Tingkat kematian juga akan semakin besar. Jadi harusnya berimbang. Jadi pembangunan itu berlaku buat semuanya, bukan buat kalangan menengah ke atas ya, tapi yang ke bawah juga harus diperhatikan juga. Role modelnya Jakarta udah mulai menyesuaikan, gitu ya. Kalau keputusan-keputusannya udah merata gitu, mempertimbangkan juga yang menengah ke bawah. Nah ini juga diharapkan di daerah lain juga berlaku sama. Akhirnya yang diharapkan apa? Yang di bawah itu punya kesempatan untuk naik ke atas. Gitu. Jadi kalau yang bawah punya kesempatan naik ke atas, akhirnya nimpangnya itu nggak begitu jauh. Dengan begitu maka negara itu akan jadi negara maju. Kalau negara-negara kapitalis tuh yang kaya ya makin kaya, yang miskin makin terpuruk jauh ya. Jadi dulu saya pernah baca artikel-artikel gitu, memang di Indonesia itu mungkin kemiskinan itu dipelihara. Gitu. Saya lupa dari pendapatnya siapa. Kemiskinan itu yang dipelihara. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan. Gitu. Karena memang prinsip-prinsip kapitalis gitu. Jadi dia senang memelihara orang miskin. Gitu. Dia
dikasih sumbangan gitu ya, di-entertain, masyarakatnya, tapi buat konsumtif aja, buat begitu dikasih duit buat belanja lagi. Bukan buat meningkatkan taraf hidupnya, tapi, cuma buat bertahan hidup aja gitu. Tujuannya apa? Supaya, tujuannya apa? Biar dia tetap miskin gitu. Tujuannya saat pemilihan agar bisa diarahkan. Jadi dia ngasih uang itu bukan karena untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan. Tapi supaya apa? Supaya nanti next pemilihan dia dipilih. Dan itu, ada pembiaran. Jadi ada indikasi pembiaran, orang miskin di Indonesia tetap miskin. Kalau dia kalau memang, mau ngangkat taraf hidup masyarakat gitu ya, bukan cuma dikasih, kebutuhan pangan aja, tapi dikasih juga pendidikan gitu, dikasih, edukasi, berwira swasta gitu. Dengan gitu maka dia akan punya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah ini peran Anda nanti ya, calon-calon Eskom gitu ya, Anda Anda lulus dari kampus nggak harus kerja di kantor juga ya. Anda bisa, bentuk komunitas di daerah Anda gitu, dan komunitas teknologi. Di Jogja banyak sih, komunitas-komunitas teknologi ya, bergerak, di data center, kemudian jadi suatu perusahaan yang besar, atau digital marketing jadi suatu perusahaan yang, bisa merekrut banyak karyawan. Jadi itu peluang-peluang itu yang, harus diraih gitu ya. Mindset kita juga harus, berubah. Ini beberapa alasan perkembangannya beragam. Kebutuhan akan investasi publik yang lebih besar dibanding di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi memang kebutuhannya itu, selain kebutuhan pangan gitu ya, yang kedua adalah pendidikan dan kesehatan. Itu penting, teman-teman ya. Jadi bukan cuma asupan makan ya tiap hari gitu. Kalau kita cuma mikirin, yang penting dia bisa makan nih tiap hari, maka ya udah dia akan muter di situ aja tuh, di lingkaran itu aja. Hidupnya dia nggak akan naik ke atas gitu. Kalau 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 dia punya perhatian buat masyarakat, maka dikasih tuh pendidikan. Bukan cuma kebutuhan makannya aja, kebutuhan pangannya aja ya, tapi juga pendidikannya dikasih. Dia kasih akses untuk untuk bisa survive gitu. Jadi hari ini lu bisa makan gitu ya, tapi besok kalau bisa lu nyari makan sendiri gitu. Atau besok kalau bisa besok lagi kalau bisa, lu bisa bantu orang lain gitu ya. Kalau kalau yang terjadi di kita kan, puluhan tahun ke belakang gitu ya, kita hanya dipikirin gimana supaya bisa makan tiap hari. Kalau kalau cuma bisa makan tiap hari, ya udah muter aja terus. Dan orang miskin nggak akan berkurang gitu, bahkan mungkin, bertambah banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan dikasih pendidikan, akses kesehatan yang baik gitu ya, diperhatikan gizinya dari kandungan ya, dari mulai kandungan tuh diperhatikan gizinya. Gizi asupan ke otaknya gimana. Begitu dia lahir diperhatikan tuh, gizinya gitu ya. Begitu dari sekolah TK, PAUD, sampai SD, gitu, SMP, diperhatikan gizinya tuh, asupan paginya kayak gimana. Nanti begitu dia dewasa, maka pemikirannya akan lebih cerdas. Kalau Anda merasa, "Wah, otak gue lemot banget nih," ya, mungkin waktu kecil kurang asupan gizi, gitu ya. Dan itu jangan sampai terjadi kan nanti kalau Anda punya anak, itu jangan sampai terjadi ke anak Anda gitu ya. Masa kecil itu masa-masa yang sangat, emas ya, gold untuk Anda berinvestasi buat calon keturunan Anda gitu. Jadi kasih asupan gizi yang pas gitu ya, yang sesuai gitu. Maka nanti, perkembangan otaknya juga akan bagus. Kita akan membantu dia. Oke, sulit untuk mengkorelasikan, pencapaian-pencapaian sosial dengan pembelanjaan negara. Pengaruh, dari berbagai faktor lainnya gitu ya. Buruknya tata kelola, buruknya kebijakan, korupsi, serta pelanggaran HAM. Nah, ini kan masih terjadi di Indonesia. Tata kelolanya masih, harus dibenahi gitu. Kebijakannya juga, berat sebelah gitu. Banyak menguntungkan satu sektor gitu ya, banyak menguntungkan, sektor tertentu gitu.
Dan itu ketimpangan-ketimpangan itu juga yang bikin ini jadi bermasalah. Korupsi juga, saya udah bilang sebelumnya, jangan-jangan solusi menghilangkan korupsi di Indonesia itu bukan KPK, solusinya jangan-jangan TIK. KPK, kita nggak perlu KPK misalkan, kita gunakan aja lembaga hukum yang ada, polisi, gitu ya, kepolisian, kejaksaan. Sisanya dipantau sama TIK. Kalau prosesnya masih manual, dia masih bisa berkelit. Ya. Tapi kalau udah terrecord secara digital, dia nggak bisa terkelit. Setiap aktivitinya terrecord secara digital, begitu ada penyimpangan, tinggal diaudit aja. Masalahnya di mana? Gitu. Ada proses prosedur apa yang dilompati? Itu kan nelusurnya gampang. Apalagi ngebuat itu secara terbuka. Ya. Masyarakat bisa mantau langsung. Jadi kalau udah masyarakat bisa mantau langsung, kita nggak perlu lagi KPK. Nggak perlu ngeluarin anggaran besar untuk menggaji karyawan KPK. Gitu. Bukannya saya anti KPK, enggak. Gitu. Tapi solusi saya di IT itu, berpikir itu harus sesuai dengan core problem. Inti dari masalahnya apa? Anda buat skripsi juga sama. Nanti permasalahannya apa? Jadi jangan Anda memberikan solusi di luar permasalahan gitu. Kalau masalahnya misalkan SOP-nya nggak jelas gitu ya, SOP-nya banyak dilanggar, maka solusinya ya SOP, bukan sistem informasi. Gitu. Kita salah kaprah. Gitu. Kita merasa sistem informasi itu sesuatu yang wah gitu ya, semua bisa diselesaikan dengan sistem informasi. Nggak juga. Ada penumpang kapal ya yang nggak terrecord. Jadi penumpang kapal gelap, kapal-kapal penyeberangan gitu, nggak masuk ke pendapatan perusahaan gitu. Terus solusinya apa? Solusinya bikin sistem informasi yang bisa merecord penumpang-penumpang yang di atas kapal. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ada ABK yang memang merawat kondisi itu supaya dia dapat penghasilan lebih. Dikasih sistem informasi, kemudian dia megang sistem informasinya gitu. Sama aja di atas kapal akan ada transaksi. Kalau masalahnya hanya prosedur ya diselesaikan secara prosedur. Gitu. Oke. Apa yang dapat dilakukan oleh TIK? Menghubungkan proses perencanaan yang kompleks ya, SOP bisnis yang kompleks itu bisa diselesaikan. Kemudian koordinasi lintas sektor akan lebih mudah, ya, memungkinkan peningkatan pertukaran informasi, perluasan dan pemantauan layanan, memperbesar akses pendidikan, menghubungkan masyarakat dengan pasar. Ya ini udah lazim lah. Dulu saya ngajarin 2014 masih ngayal-ngayal gitu. Kalau sekarang Anda memperbesar akses pendidikan, ya udah kelihatan contohnya. Menghubungkan masyarakat dengan pasar, udah kelihatan. Udah ada sampelnya. Menciptakan sistem peringatan bencana, sampelnya. Ya. Sistem pemantauan bencana tsunami itu, mengukur ketinggian gelombang, ya itu kan pakai teknologi juga. Ada pakai IoT. Jadi dikasih pelampung gitu ya. Pelampung itu mengukur antara permukaan air laut dengan dasar laut. Diukur tuh. Pakai teknologi ya. Nanti begitu ada ombak besar, otomatis pelampungnya kan akan naik. Sampai di ketinggian tertentu yang membahayakan daratan, maka dia akan mengirimkan sinyal, warning, tanda bahaya. Fungsinya apa? Bisa sebagai indikator tsunami. Gitu. Misalkan kalau ketinggian 1 kilometer dari bibir pantai, tinggian airnya itu sudah lebih 2 kali lipat, maka dia harus mengirimkan sinyal ke daratan bahwa akan ada potensi tsunami. Baik ya? Baik. Tinggal dihitung aja tuh. Kira-kira
kalau misalkan ketinggian airnya 2 kali lipat, sensornya ditaruh di 1 kilometer dari bibir pantai gitu ya, air itu akan nyampe bibir pantai itu, air itu akan nyampe darat itu selama berapa menit. Oh, setengah jam lagi akan nyampe ya. Berarti akan ada waktu buat masyarakat di bibir pantai itu buat apa? Evakuasi. Nyari tempat yang lebih aman. Tsunami itu nggak bisa dihindarin, teman-teman. Dan nggak bisa diprediksi kapan. Nggak bisa diprediksi kapan waktu. Misalkan hari ini, wah besok lusa akan ada tsunami nih jam sekian. Nggak bisa. Kita bisa tahu tsunami itu saat kejadian gitu. Yang dilakukan apa? Ya kita begitu kejadian, kita bisa dapat warning lebih cepat. Supaya apa? Supaya bisa evakuasi. Itu peran teknologi. Itu perannya Anda tuh orang-orang teknologi, orang-orang IT. Bermain di situ. Anda nanti belajar IoT, jangan belajar cuma JavaScript, Android. Gitu. Anda belajar teknologi juga yang lain. Belajar IoT, belajar sensor. Gitu. Walaupun itu teman-teman dari sistem komputer, ya, ilmu komputer, itu. Anda pelajarin juga gimana cara dia ngirim sinyal, terus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Gitu. Dulu saya S1-nya bikin sensor audio. Dia bisa ngedetek ada audio atau enggak. Nanti ditampilin di web. Nah itu juga sama, gitu. Sistem-sistem kayak gitu. Oke, apa yang dapat dilakukan oleh TIK berpindah dari keadaan know how, tahu bagaimana, menjadi do how. Seperti apa? Memahami konteks dan kondisi penggunaan TIK. Oke. Ini TIK cakupan dan definisinya. Gitu ya. Ini Anda tinggal baca ya. Oke, kemudian ini klasifikasi TIK dalam penggunaan saat ini ada model sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu waktu yang sama, tempatnya beda. Tapi kalau asinkron, waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Ya. Kemudian sinkron itu audiografis, computer conference, kayak kita nih sekarang lagi di Zoom nih. Ini materi 2014 nih. Anda udah ngalamin dulu saya waktu belajar kuliah ini itu masih ngayal gitu. Kemudian electronic blackboard, radio, satelit, teleclassroom. Nah ini. Sekarang udah bukan teleclassroom, virtual classroom, ya. Teleconference, penyiaran TV, radio, pengajaran berbasis komputer, konferensi komputer, pembinaan data, electronic bulletin, boards, email, situs web multimedia, e-learning ya. Anda pakai dua-duanya, sinkron dan asinkron. Ya. Ini kelebihan dan kekurangannya. Jadi Anda bisa baca juga teknologi tercetak gimana, teknologi penyiaran gimana. Tahun depan kira-kira bulan Agustus kita akan switch to digital. Udah nggak ada lagi tuh TV analog. Karena terbatas ya frekuensinya. Dan juga TV analog, frekuensi analog TV ini mau dipakai juga alokasinya buat yang lain. Teknologi digital ya, komputer dan yang berbasis internet. Konvergensi ini bergabungnya berbagai teknologi telekomunikasi seperti media, teks, audio, grafis, animasi, dan video sedemikian rupa sehingga semuanya tersedia dalam satu platform dan dengan tetap memungkinkan pengguna untuk memilih menggunakan beberapa media yang dikombinasikan maupun secara terpisah sesuai keinginan masing-masing. Oke, ini kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital itu besar, teman-teman ya. Coba aja tuh Anda browse di Google ya. Kesenjangan antara masyarakat, individu ya. Ini juga harus segera ditutup gapnya gitu. Supaya apa? Supaya nanti nggak timpang jauh ya. Karena Anda udah lihat sendiri, coba aja Anda browsing ya. Kampung melek teknologi gitu. Pasti masyarakatnya lebih sejahtera ketimbang yang nggak melek teknologi. Coba aja Anda browse. Kemudian refleksi nggak
ketidaksetaraan antara pendapatan, ya, gender, buta huruf, gitu ya. TIK itu bisa menyelesaikan buta huruf. Solusi-solusi sekolah-sekolah di pedalaman, gitu ya, yang jauh dari akses, ya. Coba aja Anda cari di YouTube, gitu ya. Ada, saya pernah nonton tuh ada anak SD, buat dia sekolah SD, gitu ya, dia harus dari rumahnya ke sekolahnya itu perjalanannya 2 hari. Perjalanannya 1 malam, ya, teman-teman. Kalau dia tiap hari sekolah 1 malam, dia nggak pulang-pulang. Yang kejadian iya nggak pulang. Jadi dia berangkat Minggu malam, ya, atau Minggu pagi, gitu ya, sampai sekolahnya itu Minggu sore, gitu ya, atau Minggu malam, dan selama 1 minggu dia nggak pulang. Nanti begitu Jumat baru pulang ke kampungnya. Dan itu perjalanannya bukan pakai kendaraan umum, enggak, jalan kaki, gitu. Jalan kaki, lewatin hutan, gitu, nyebrangin kali besar, gitu. Itu sangat memprihatinkan. Dan dengan teknologi harusnya bisa menyelesaikan itu, ya. Selama akses dan device-nya tersedia. Penanggulangan kemiskinan digital membutuhkan perspektif yang luas, bukan cuma permasalahan teknologi informasi aja, ya. Kebutuhannya apa? Kebijakan, ya. Kebijakan dari pemerintah harus state-nya harus jelas, ya. Harus clear, gitu. Jangan berubah-berubah lah, gitu, ya. Kalau udah state-nya yang ya buat kemajuan masyarakat, ya. Menangani masalah yang lebih fundamental bagi pembangunan ekonomi, ya. Perbaikan infrastruktur, pembukaan pasar, nih menghancurkan monopoli, ya. Yang tadi saya cerita itu monopoli tuh. Rentenir-rentenir yang minjemin duit ke nelayan, minjemin duit ke ke petani, monopoli, teman-teman. Begitu dia minjemin, orang yang dipinjemin nggak boleh jual hasil hasil tangkapannya, hasil pertaniannya ke pihak lain, harus dijual ke situ juga. Udah gitu dia harus balikin bunga yang besar. Sistem perundang-undangan yang efektif, menyediakan pendidikan buat semuanya, ya. Pendidikan tuh buat semuanya, ya, teman-teman. Setiap warga negara itu harus punya hak dia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mempromosikan akses universal mulai dari langkah awal, pengerasan data dan teleworking, ya, investasi pendidikan formal, informal, TIK, ya. Menciptakan infrastruktur fisik, fasilitas layanan umum, FASUM di level masyarakat, jadikan portal sebagai repositori dinamis untuk informasi, membangun kemitraan nasional dan regional, ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sharing sumber daya, itu kemarin saya cerita tentang generic application, ya, sharing sumber daya. Nggak perlu sistem informasi absensi dibangun lagi, udah banyak. Tinggal disesuaikan aja, ya, proses bisnisnya. Menggunakan telecenter kayak gini, telepon sederhana, fax, fotokopi. Kita udah ngelewatin ini. Cyber cafe atau dulu namanya di Indonesia warnet, warung internet, warung informasi layanan pemerintah, multipurpose center, gitu. Dulu di tahun 2098, tahun 2000, sorry, 2008 2000 sekian, ya, 2004-an mungkin, ya. Waktu masih penetrasi adapsi internet, gitu ya. Indonesia punya bangun ini nih, kendaraan klik implik namanya. Saya yang dipermasalahkan. Ini mobil nih, teman-teman. Ini mobil disebar nih ke kecamatan-kecamatan, kelurahan. Fungsinya apa? Fungsinya ini waktu pertama kali internet masuk ke Indonesia, mengejar kesenjangan digital, teman-teman. Karena apa? Di daerah itu bukan akses internet aja yang bermasalah, tapi sumber dayanya juga bermasalah, ya.
ada dia bisa masukin internet tapi nggak ada listriknya, buat apa? Ada listriknya nggak ada apa, internetnya, buat apa? Akhirnya dikirimlah mobil-mobil seperti ini, plik-implik di kecamatan-kecamatan gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya kalau ada orang yang mau pakai internet, cukup datang nih ke kantor kecamatan atau ke kelurahan gitu ya, diakses di sini nih. Jadi di sini udah tersedia, ada genset-nya, ada VSAT-nya, dia langsung nembak ke satelit gitu. Dan dia bisa, punya kesempatan untuk apa, untuk, mengembangkan potensi diri, ya. Eee, karena banyak peluang di internet, peluangnya banyak banget gitu. Eee, Peluang nyari uangnya tuh banyak ya, yang halal-halal tuh banyak. Kita tinggal siapin pengkinya sama sapunya ya tinggal nyapuin gitu. Buktinya 2008 saya survive gitu. Bisa bisa dapetin penghasilan lebih dari apa, manajer perusahaan gitu ya. Kesuksesan dan keberlanjutan telecenter, pendanaan berlanjutan, model operasi, kepemilikan, SDM, gitu ya. Tenaga upah versus sukarelawan, pelatihan dan pembangunan kapasitas, peranan, dan mobilisasi masyarakat. Oke. Oke nih, yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaannya untuk perkuliahan minggu ini, apa yang Anda ketahui tentang kesenjangan digital? Apa yang Anda ketahui tentang kesenjangan digital dan dampaknya apa dari kesenjangan digital tersebut? Jadi pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang kesenjangan digital, kemudian dampaknya apa buat masyarakat dari kesenjangan digital tersebut. Oke, nanti teman-teman silakan jawab di kolom komentar sebagai pengganti absensi ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Absennya lewat komentar di YouTube ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jangan lupa ngerjain kuis dan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.